Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi qara khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi min azim sya'nihi lam tahwihi wa usribat sama'ana damir syani wa uribat fil hani bil alhami thumma salatu wassalamu alaika wa nabiyyi nafsil khalaiki. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Maulana dari kelas F, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, dan sejarah perkembangannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini ialah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Nah, jelas banyak pertanyaan dong gitu ya. Apa sih itu perawi, lalu apa sih itu marwi? Nah, jadi perawi ini adalah orang-orang yang menyampaikan, menerima, dan membawa berita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau biasa sering disebut dengan sanad. Lalu marwi ini adalah redaksi atau isi berita yang diriwayatkan atau biasa disebut dengan matan. Dapat kita disimpulkan gitu ya, bahwa ilmu hadis ini ialah ilmu yang menjelaskan tentang keadaan perawi yang meriwayatkan dan apa yang diriwayatkan, atau juga bisa disebut dengan istilah matan. Nah, dari penjelasan tadi tentu teman-teman bisa lah gitu ya membedakan apa itu sanad lalu apa itu matan. Nah, masuk ke pembahasan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, lalu periwayatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang objek pembahasannya itu seputar tentang diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah ini ialah ilmu yang mempelajari tentang syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum dari hadis tersebut. Contoh syarat-syaratnya yaitu metode apa yang dipakai si periwayat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Lalu contoh macam-macamnya yaitu apakah hadis itu tetap bersambung atau hadis itu terputus gitu. Lalu contoh hukum-hukumnya yaitu apakah hadis itu ditolak ataukah hadis itu diterima gitu loh. Jadi dapat disimpulkan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tuh. Lalu sejarah perkembangan hadis riwayah dan hadis diroyah. Hadis riwayah pada periode Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ditandai dengan adanya yang pertama, larangan menulis hadis. Lalu yang kedua, boleh dan tidak bolehnya menulis hadis yang bersifat kondisional gitu. Lalu diroyah pada periode Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini ditandai dengan adanya dasar-dasar ilmu hadis sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu riwayah pada periode sahabat ditandai dengan adanya batasan periwayatan dengan orang yang meriwayatkan dan disertai dengan sumpah dan saksi terlebih dahulu, karena pada waktu itu sedang marak-maraknya banget gitu loh konflik politik gitu ya pada periode sahabat ini. Lalu diroyah pada periode sahabat. Jadi diroyah pada periode sahabat ini penyampaian hadis ini harus secara lisan atau ucapan, dan periwayatannya ini harus disertai dengan sanad, sumpah, dan saksi. Lalu pada periode tabi'in, riwayah mulai dibukukan hadis-hadis atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga muncullah model-model kitab hadis, yaitu ada Muwatta, terus ada Musannaf, lalu ada Musnad. Nah, diroyah pada periode tabi'in ini
ditandai dengan adanya penulisan ilmu hadis yang bergabung dengan fikih dan usul fikih. Contohnya kitab dan kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Lalu riwayah pada periode tabi'in. Pada periode tabi'in ini pada masa-masa emasnya banget gitu loh. Jadi riwayah pada periode tabi'in ini adanya kodifikasi dan dipisahkannya hadis sahih dan hadis yang tidak sahih gitu loh. Lalu riwayah pada periode tabi'in. Riwayah pada periode tabi'in ini ditandai dengan dipisahkannya ilmu-ilmu hadis tetapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim wa man qala wa man qala. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.